saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita begitu keras hati sehingga alam dipakai oleh Tuhan, hewan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya beri kami telinga yang mendengar, hati yang terbuka, dan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-22. Bilangan 22 ayat yang ke-28, ayat yang ke-27 sampai 30. 27 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang?
pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Saudara pemirsa, saya mengajak kita sekarang, kalau kita sedang emosi, tolong jangan buat keputusan. Karena itu nanti akan mencelakakan hidup kita. Coba saudara baca ini. Ini saya paling suka ini baca. Coba saudara, ayat 29. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Coba, di tengah perjalanan katanya, lewat padang gurun, saya tidak bisa bayangkan. Kalau dia bunuh keledai itu, dia jalan kaki, mungkin berapa puluh kilometer. Itulah kalau kita emosi, saudara sekalian. Emosi untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi tolong jaga emosi kita, jaga perasaan kita, jaga hati kita. Itu sebabnya saya ajar jemaat, tumpahkan tangan di kepala. Tuhan Yesus, bersihkan kepala saya dengan kuasa darah-Mu dan penuhi dengan Roh Kudus. Tumpahkan tangan dada. Tuhan Yesus, bersihkan hati saya dengan kuasa darah-Mu dan penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Hati itu ada apa? Ada emosi dan perasaan yang bisa membahayakan hidup kita kalau kita buat keputusan pada sedang emosi. Bersihkan keinginan saya, kehendak saya, kemauan saya dengan darah-Mu, penuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, Bileam di sini mengucapkan kata-kata yang tidak dia sadari dampaknya. Begitu juga kita, kalau kita emosi, bicara kepada orang dengan ngaur, kemudian bisa memutuskan hubungan kita dengan sahabat kita. Oleh karena itu, tolong kita berhati-hati dalam hidup ini. Itu yang nomor satu. Kita lihat akibatnya. Ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Tadi itu dipepetkan ke dinding batu, kemudian dibawa menyimpang dari jalan. Sekarang itu berlutut, itu apa namanya, keledai itu, semuanya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Bileam. Sekarang baru dia lihat ada malaikat di situ. Saudara sekalian, mengapa Tuhan masih mengizinkan Bileam untuk meneruskan perjalanan? Karena Tuhan ingin mengendalikan dia sedemikian rupa. Tetapi dukun besarnya, saudara sekalian, licik luar biasa. Apa sebabnya? Setelah dia gagal lidahnya dibalikkan Tuhan dari kutuk menjadi berkat untuk umat Tuhan. Dia buat apa? Dia pengaruhi perempuan-perempuan Moab untuk kemudian membawa orang-orang laki-laki tentara Israel untuk kemudian berzinah. Kemudian mereka dihukum Tuhan. Bukan sedikit, saudara sekalian. Ribuan orang yang mati karena mereka berbuat zina dengan perempuan-perempuan Moab. Tapi ujung jalannya kita ingat. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan mengutuk orang yang berbuat jahat kepada saudara sekalian. Apalagi berbuat jahat karena saudara orang percaya. Biarkan saja, doakan saja dia. Dan kita melihat akhir hidup Bileam apa? Dia mati oleh pedang karena kejahatannya kepada umat Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita semua, saudara sekalian.
dengan jelas Tuhan katakan kepada kita bahwa Dialah pembela kita. Nanti silakan baca dalam Roma pasal 8 ayat keberapa? 31, 32, 33. Yesus adalah menjadi pembela kita. Jadi mari kita percaya sungguh-sungguh sekalian dan yakin bahwa kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan balikkan itu, kutuk itu dibalikan kepada kepala orang yang mengutuk hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur, Tuhan mengasihi kami dan berkati kami. Tolong kami semua untuk mulai sadar, mulai hati-hati, karena Tuhan bisa menggunakan bahkan hewan sekalipun untuk menghalangi jalan kami supaya kami jangan jatuh ke dalam jurang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.